Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gustina Putri dengan NIM 226/2016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum perikatan dan perjanjian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yudi Rudin SPD ME yang telah mengampu mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasan. Hukum perikatan dan perjanjian. Perikatan dan perjanjian merupakan suatu hal yang berbeda. Secara umum, perbedaan yang dimaksud dapat dilihat dari sumber lahirnya suatu perikatan. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Menurut Profesor Subki, pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberikan hak kepada yang satu untuk menuntut barang suatu dari yang lain, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Jadi, perjanjian yang dibuat menerbitkan suatu perikatan antara orang yang membuat janji. Perikatan merupakan suatu hal yang bersifat abstrak, sedangkan perjanjian mengandung pengertian yang konkret. Selanjutnya, asas perjanjian. Ada 7 jenis asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Asas yang dimaksud adalah asas sistem terbuka, hukum perjanjian, asas konsensualitas, asas personalitas, asas itikat baik, asas tasta servanda, asas force majeure, dan asas exception non edit de contractus. Yang pertama, asas sistem terbukanya hukum perjanjian. Hukum perjanjian yang diatur di dalam buku 3 KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat terbuka. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat di dalam buku 3 KUHP Perdata hanya merupakan hukum pelengkap yang bersifat melengkapi. Jadi, boleh diindahkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sekalipun untuk itu tetap perlu memperhatikan asas hukum lainnya. Yang kedua, asas konsekualitas. Asas konsekualitas ini memberikan isyarat bahwa pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat lahirnya sejak adanya konsekuens atau kesepakatan dari para pihak yang membuat janji, atau perjanjian telah ada dan sah sejak saat terjadinya kesepakatan. Yang ketiga, asas personalitas. Asas ini bisa diterjemahkan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain, tidak seorang pun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain. Yang keempat, asas itikat baik. Pengertian itikat baik mempunyai 2 arti, yaitu perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma, kepatuhan, dan kesusilaan. Yang kedua, perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikat baik. Yang kelima, asas pasca servanda. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUHP Perdata, sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam buku 3 KUHP Perdata tetap mengikuti sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Yang keenam, asas force majeure. Asas ini dikenal dengan asas overmatch atau asas keadaan memaksa. Asas ini memberikan kebebasan bagi debitur dari segala kewajibannya untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa. Dan yang terakhir, asas exception non edit de contractus. Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan bahwa kreditur pun telah melakukan suatu kelalaian. Asas ini terutama berlaku dalam suatu perjanjian timbal balik. Selanjutnya ada syarat sahnya perjanjian serta batal dan pembatalan perjanjian. Yang pertama, syarat subjektif dan syarat objektif. Agar suatu perjanjian sah, maka diperlukan syarat sebagai berikut.
syarat subjektif yang terdiri dari adanya kesepakatan para pihak dan adanya kecakapan bagi para pihak. Sedangkan syarat objektif yang terdiri dari adanya objek yang jelas, adanya sebab yang dihalalkan atau dibenarkan oleh hukum. Yang kedua, dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kesepakatan yang merupakan salah satu syarat subjektif dianggap tidak ada apabila perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan, penipuan atau kekeliruan. Apabila perjanjian yang dibuat mengandung salah satu unsur tersebut serta apabila pihak yang membuat belum dewasa, perjanjian dapat dibatalkan. Dengan kata lain, perjanjian dapat dibatalkan dan menjadi tidak berlaku sejak saat dibatalkan, yaitu apabila salah satu pihak tidak menghendaki agar dibatalkan. Namun apabila perjanjian tidak dibatalkan, maka perjanjian tetap berlangsung dan dianggap sah. Sedangkan apabila perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, sebab karena tidak adanya objek perjanjian yang jelas atau perjanjian tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, sejak perjanjian tersebut dibuat sudah dianggap tidak pernah ada tanpa melalui proses pembatalan terlebih dahulu. Selanjutnya, prestasi dan wan prestasi. Prestasi merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena perjanjian dan senantiasa melibatkan minimal dua pihak, yaitu pihak debitur dan pihak kreditur. Debitur wajib melakukan suatu prestasi dan prestasi inilah yang dikenal dengan sebagai objek dari perikatan. Prestasi tersebut bentuknya adalah bisa memberi sesuatu, berbentuk sesuatu, dan tidak berbentuk sesuatu. Sedangkan syarat dari prestasi adalah tertentu, tidak ditentukan, harus memungkinkan, halal, dan sebagainya. Yang kedua ada wan prestasi. Wan prestasi adalah apabila seseorang tidak memenuhi prestasinya yang merupakan kewajibannya sebagai mestinya. Tindakan tidak melakukan kewajibannya tersebut dikenal sebagai sebutan wan prestasi. Seseorang wan prestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya tetapi tidak sebagaimana dengan yang diperjanjikan dan sebagainya. Apabila seorang debitur melakukan wan prestasi, ada 4 cara yang dapat dipilih untuk dilakukan oleh seorang kreditur, yaitu yang pertama, kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian walaupun pelaksanaannya sudah terlambat. Yang kedua, kreditur dapat meminta ganti kerugian saja. Yang ketiga, kreditur dapat meminta agar perjanjian tetap dilaksanakan sekaligus disertai permintaan ganti rugi. Dan yang keempat, kreditur dapat meminta kepada hakim untuk membatalkan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Sedangkan ganti rugi yang dapat dituntut karena wan prestasi adalah yang pertama, kosten, yaitu kerugian yang berupa biaya-biaya konkret yang telah dikeluarkan. Yang kedua, schadenfreude, yaitu kerugian yang sesungguh-sungguh menimpa harta bendanya. Dan yang ketiga, interest, yang merupakan keuntungan yang akan diperolehnya seandainya pihak debitur tidak lalai. Selanjutnya ada resiko. Yang dimaksud resiko di dalam hukum perjanjian adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang merupakan akibat dari peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, dan menjadi persoalan adalah siapa yang harus memikul kerugian tersebut. Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP Perdata, kerugian dapat dibebankan kepada kreditur, tetapi tidak juga dibebankan kepada debitur. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa apabila barangnya tertentu, misalnya mobil merek tertentu dan suatu sudah dilakukan kesepakatan, maka apabila terjadi kerugian, beban kerugian berada di tangan pembeli. Selanjutnya ada keadaan memaksa atau overmatch. Overmatch atau force majeure adalah keadaan memaksa. Itu merupakan suatu keadaan di luar kekuasaan pihak debitur yang menjadi dasar hukum untuk memaafkan kesalahan pihak debitur. Overmatch mengandung 2 unsur, yaitu yang pertama keadaan di luar kekuasaan pihak debitur dan bersifat memaksa, dan yang kedua keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat sehingga pihak debitur tidak memikul resiko. Dengan demikian, jika terbukti adanya keadaan overmatch ini, maka pihak debitur akan luput dari kewajiban menanggung resiko. Selanjutnya ada jenis-jenis dari overmatch. Yang pertama yang bersifat absolut, dan yang kedua yang bersifat relatif. Suatu keadaan overmatch biasanya di dalam perjanjian disebut secara khusus, sehingga apabila peristiwa yang disebut di dalam
dalam perjanjian tersebut terjadi, maka diri itu tidak berkewajiban memberi beli. Keadaan yang termasuk overmatch antara lain beli tidak terbatas, yaitu kebakaran, bencana alam, keluhan, atau kondisi pribadi seperti jatuh miskin, sakit, keadaan yang membahayakan jiwa, yang lain seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hukum perikatan dan perjanjian. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.